salah satu software yang akan membantu teman-teman semua dalam pembuatan RAP lebih cepat. Dari waktu normal dalam pembuatan RAP. Kemudian keuntungan lain, mengetahui kebutuhan material dengan cepat. Kemudian memberikan estimasi biaya real secara akurat. Kemudian menghemat tenaga engineer, di mana untuk corporate atau perusahaan dapat menghemat tenaga engineer karena di dalam software ini dapat secara langsung menampilkan analisa pekerjaan, harga material dan upah tenaga, grafik kurva S, schedule lapangan, RAP, dan PO. Dalam software ini dilengkapi yang saya sebutkan lagi, PO, yaitu Purchase Order Material, sehingga akan mempermudah dalam melaksanakan saat kita akan melakukan order di supplier. Keuntungan lainnya yaitu ketika kita hendak melakukan lelang atau tender yang biasanya sehari bisa melakukan perhitungan 2 paket lelang, dengan menggunakan software AS ini, penyedia jasa bisa membuat lebih dari 2 paket sehari. Begitu beberapa keuntungan dari software AS ini. Untuk lebih jelasnya, tanpa panjang lebar, kita akan dengarkan pelatihan penggunaan software AHS ini dengan tampilan update terbaru yang disampaikan oleh Bapak Setiawan. Waktu dan tempat untuk Bapak Setiawan, kami persilakan. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, suara saya jelas ya, terdengar ya? Jelas terdengar, Pak. Alhamdulillah. Bapak Ibu, kawan-kawan semua, teman-teman satu nasib, satu sepenanggungan, teman-teman jasa konstruksi yang mudah-mudahan selalu berbahagia. Yang utama, marilah pada kesempatan malam ini kita selalu untuk memanjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan limpah nikmatnya pada malam hari ini kita bisa melaksanakan sebuah acara yang insya Allah akan sangat bermanfaat bagi kita semua, yaitu pelatihan penggunaan software AS untuk membuat RAP. Bapak Ibu, kawan-kawan semua yang sangat berbahagia, malam hari ini tadi telah disampaikan oleh Bapak Bakir selaku moderator, yang mana pada malam hari ini adalah kita acara tunggal ya, jadi berbeda dengan acara-acara sebelumnya. Mungkin perlu diketahui ya kawan-kawan yang mungkin baru saja mengikuti ataupun ini yang pertama mengikuti, bahwasanya kita itu ada kayak webinar rutin 1 bulan bisa 1 sampai 2 kali, kurang lebih seperti itu ya. Kalau yang kemarin-kemarin kita itu biasanya ada tambahan materi, yaitu manajemen proyek yang disampaikan oleh senior-senior kita sekaligus pembimbing dan penasehat di tim analisa hargasatuan.com ini. Tapi untuk malam hari ini yaitu kita khusus satu acara, yaitu pelatihan penggunaan software AS. Bapak Ibu, kawan-kawan semua, tadi telah disampaikan bahwasanya malam ini saya didampingi oleh founder AHS, founder analisa hargasatuan.com, yaitu beliau Insinyur Aska ya. Bapak Insinyur Aska, beliau adalah founder daripada analisa hargasatuan.com. Jadi kita lebih enak, lebih nyaman tentunya nanti ketika ada pertanyaan, permasalahan yang belum jelas bisa disampaikan langsung karena ada foundernya, lebih enak lah. Nanti monggo teman-teman semua disampaikan. Bapak Ibu, kawan-kawan semua, telah dijelaskan bahwasanya software AHS ini mempunyai banyak fitur
banyak fitur yang akan memudahkan kita semua untuk membuat RAP dan memanage proyek itu dengan sebaik-baiknya. Jadi kita akan dimudahkan dengan software AHS ini. Bapak Ibu, kawan-kawan semua, mungkin sedikit ya infonya ini ada pesertanya ada dari berbagai kalangan dan berbagai daerah ya, ada dari mahasiswa, ada dari kontraktor dan konsultan juga ya. Jadi ada yang masih menimba ilmu di beberapa perguruan tinggi. Saya kira ini juga sangat bermanfaat walaupun adik-adik mahasiswa ya. Saya sebut adik-adik karena saya sudah tua ya, sudah berkepala 4 lebih ya. Itu sangat bermanfaat karena ketika teman-teman mahasiswa itu telah lulus dan ingin bekerja di dunia konstruksi, itu pengetahuan ataupun kemampuan membuat RAB ataupun kemampuan untuk menganalisa proyek itu sangat dibutuhkan. Bahkan ada beberapa perusahaan itu ketika mengetes karyawan baru yang mau masuk dalam tim administrasi itu cukup silahkan membuat schedule atau mungkin yang sering kita gunakan adalah kurva S seperti itu. Jadi kalau teman-teman sudah bisa membuat schedule berarti mungkin sudah lolos. Karena apa? Membuat schedule itu melalui berbagai tahapan ya, mulai dari pembuatan RAP dan lain sebagainya itu dilalui. Dan software AHS ini adalah salah satu software yang akan membantu teman-teman semua dalam pembuatan RAP lebih cepat. Kenapa lebih cepat? Karena dalam software ini kita difasilitasi ribuan analisa yang biasanya googling misalkan yang namanya analisa kan kadang ada lupanya ya Bapak Ibu semua ataupun teman-teman mahasiswa. Sebenarnya analisa pekerjaan pasangan bata merah 14 itu berapa sih? Pasangan bata merah 15 itu sama-sama bata merah ya, 14, 15 itu berapa? Kita kan lupa. Nah, kita harus googling, harus telepon teman, dan lain sebagainya. Nah, dengan ini insya Allah kita akan sudah difasilitasi, tinggal klik saja, oh yang mana, tinggal klik seperti itu. Dan selanjutnya, ketika kita membuat RAB dengan menggunakan software ini, secara otomatis kita akan mendapatkan yang namanya RAP ya. Mungkin kalau teman-teman, kawan-kawan semua yang sudah terjun di dunia konstruksi, di dunia konsultan mungkin akan sangat terbantu ya, apa yang namanya RAP ya. Karena apa? RAP itu sangat penting ya. Karena RAP ini adalah acuan pekerjaan di lapangan. Paling tidak lapangan itu jangan sampai melenceng dengan rencana anggaran pelaksanaannya seperti itu. Dan mungkin kebiasaan ya, ada kebiasaan orang itu ketika dia sudah mendapat kontrak, RAP itu belum dibuat ya kawan-kawan semua. Ada kebiasaan seperti itu ya. Akhirnya apa? Ketika SPK sudah turun, harus mulai kerja, baru kelabaan. Akhirnya apa? Ketika mau beli material itu sudah tidak terkontrol ya. Misalkan, harus membeli kebutuhan proyek itu apa aja. Itu kalau RAP tidak dibuat, maka berjalannya proyek itu juga akan sangat terkontrol ya. Akhirnya apa? Itu akan berimbas ke loss seperti itu ya. Mungkin itu, dan saya kira teman-teman semua mungkin ya mudah-mudahan tidak mengalami. Kalau yang pernah mengalami, harusnya ke depannya ketika mendapat proyek jangan sampai mengalami seperti itu ya. Karena itu akan sangat berisiko. Bapak Ibu, kawan-kawan semua, langsung saja kita mulai saja untuk praktek penggunaan software AHS. Mungkin saya akan share screen dulu ya teman-teman semua. Untuk praktek pembuatan RAP itu kita harus masuk ke softwarenya AHS dulu, yaitu analisahargasatuan.com ya. Ada beberapa ini yang akan saya share.
Ini ya, kawan-kawan semua. Langsung saja kita akan mempraktekkan bagaimana menggunakan software AHS. Tadi telah disampaikan bahwasanya software AHS ini adalah pada malam hari ini tampilan baru, interface baru, yang mana tampilan ini membuat lebih nyaman dipandang dan tidak menjadikan mata menjadi lelah ketika memandang RAB angka berlama-lama seperti itu. Kawan-kawan semua, langsung saja ya, ini saya praktekkan. Untuk yang pertama adalah untuk langkahnya dulu saya sampaikan. Untuk pembuatan RAB melalui software AHS itu ada beberapa langkah yang perlu diingat oleh teman-teman semua. Mungkin kemarin yang sudah buat akun dan sempat chat sama admin mungkin sudah lebih ada gambaran seperti itu ya. Itu adalah yang pertama kita nanti akan mendownload template yang ada di software. Setelah itu kita akan mengupload template tadi, yang mana template tadi itu sudah disesuaikan dengan BOQ yang telah kita persiapkan, yang telah kita punyai seperti itu ya. Setelah BOQ kita template kita upload, langkah selanjutnya adalah mengisi harga dasar satuan material dan upah. Kalau ada peralatan tentunya dengan peralatan juga. Dari itu secara otomatis RAB sudah kita dapatkan lah. RAB sudah jadi ya. Setelah kita memilih harga satuan upah, dan sebelum memilih harga satuan upah, kita akan memilih analisa yang dipakai dulu ya, analisa per item pekerjaan. Jadi misalkan kayak tadi ada pekerjaan pasangan batu 15, kita pilih analisanya dulu, habis itu kita akan mengisi harga satuan pekerjaan. Nanti secara otomatis RAB akan kita dapatkan, dan keunggulan-keunggulan tadi kayak RAB, kebutuhan material, kebutuhan upah dan lain-lain akan kita dapatkan seperti itu. Langsung aja kita praktekkan ya. Untuk ini kita sudah masuk, saya akan login dulu. Bagi teman-teman yang sudah punya akun mungkin bisa juga sih login. Ini adalah akun yang saya gunakan ya. Ini sudah muncul seperti ini. Ini kelihatan semua ya, teman-teman, kelihatan ya. Dan untuk membuat RAB itu kita memang sudah mempunyai BOQ ya. Ini akan saya tampilkan untuk BOQ-nya. BOQ dalam bentuk Excel kelihatan ya. Nah, ini adalah BOQ yang sudah kita persiapkan, cuman BOQ ini kan kita belum ada harga satuan dan RAB-nya tentunya belum jadi ya. Seperti itu. Terus untuk yang berikutnya adalah kita masuk ke softwarenya analisahargasatuan.com. Kita masuk di sini untuk membuat sebuah proyek baru yang sesuai dengan BOQ. Yang pertama adalah kita klik project ya. Yang ini sebelah kiri warna biru, paling bawah ada project, kita klik. Ini adalah data-data project. Ini saya mungkin sudah ada beberapa data project yang saya buat. Untuk mulai mengawali, mungkin saya akan praktek dari awal ya. Untuk pembuatan project baru, kita klik tambah pada sebelah kiri ini ini ada beberapa data yang harus kita isi. Tentunya data ini adalah sesuai dengan BOQ yang sudah ada ya. Kayak nama project, dalam BOQ mungkin ini adalah BOQ
BOQ apa namanya? BOQ yang sangat sederhana ya, karena pada malam hari ini waktunya sangat terbatas. Jadi ini adalah contoh BOQ yang sangat sederhana. Ini kita buat data project sesuai dengan yang ada di BOQ dulu. Ini bisa di copy paste ya, untuk deskripsinya samakan saja biar lebih enak. Lokasi project samakan aja ya. Ini data ini harus diisi semua. Untuk provinsi saya ambil contoh di Jawa Tengah saja. Tanggal mulai pekerjaan. Tanggal mulai pekerjaan kita tinggal pilih pekerjaan itu mau dimulai tanggal berapa. Misalkan kita buat tanggal 1 April gitu ya. Durasi project itu akan berjalan berapa hari. Ini dalam hari, misalkan kita buat 55 hari gitu. Berikutnya data yang kita isi adalah nama perusahaan. Ini adalah nama perusahaan teman-teman semua. Mungkin bagi yang perorangan bisa ditulis nama perorangan atau lain sebagainya. Misalkan ini kita buat CV aja. CV Wahyuning misalkan ya. Ning rezeki misalkan. Alamat perusahaan misalkan kita buat Jalan Lejen Sutoyo. Lejen Sutoyo nomor berapa ya? 44 misalkan. Wonogiri. Berikutnya adalah logo. Ini adalah logo perusahaan teman-teman semua. Ini bisa diupload di sini ya. Fungsinya logo ini nanti akan tampil di PO teman-teman semua ketika membuat PO. Ini sebagai contoh aja biar lebih mudah ya. Setelah ini data dipastikan terisi semua, lalu kita klik Nah, ketika ini sudah ada ya, ini data project yang barusan kita buat sudah sama, yaitu pembangunan SD Negeri Sumberan, Kecamatan Bulu, misalnya seperti ini. Nah, ini sudah sama. Setelah itu kita menginjak ke inti, yaitu mulai pembuatan RAP. Untuk pembuatan RAP di sini banyak menu ya, ada project, RAP, harga satuan, analisa, dan lain sebagainya. Untuk pembuatan RAP, kita klik RAP dulu. Nah, ini seperti yang tadi saya sampaikan, untuk langkahnya adalah kita mendownload template dulu ya. Kalau teman-teman yang sudah sering menggunakan ini, saya kira template itu sama ya. Yang penting formatnya sama, nanti bisa dipakai terus, tidak harus selalu mendownload, tinggal mengedit aja. Kita klik import data. Lalu kita klik template. Nah, ini sudah muncul, kita buka untuk template-nya. Mohon maaf untuk host ini ada yang banyak masuk di notifikasi saya, bisa di ini ya, bisa di accept atau gimana ya ini ya. Misalnya tampil terus, mungkin bisa dicek untuk host. Untuk tampilan Excel template belum ya. Kita akan tambahkan dulu.
Sekarang screen. Untuk Excel sudah muncul ya dengan judul ini template yang barusan saya download ya, sudah ada ya. Template adalah dalam format Excel. Bentuknya seperti ini, ada kolom nomor, kolom item pekerjaan, volume, kategori, dan subkategori. Jadi kita isi sesuai dengan BQ yang tadi telah kita siapkan. BQ yang barusan kita siapkan, kita buka dulu dan akan kita kopikan ke sini ya. BQ-nya adalah ini yang barusan yang tadi sudah saya tampilkan. Nah, dari BQ ini kita copy ke dalam template yang barusan kita download ya. Yang barusan kita download adalah seperti ini. Ini nomor ini cara mengisinya jangan sampai ada yang kosong ya. Ini nomor ini kita urutkan jangan sampai ada yang kosong. Terus item pekerjaan adalah seperti di BQ. Nah, ini BQ-nya. Yang saya warnai biru ini adalah kategori, warna kuning ini adalah subkategori, dan yang warna putih ini adalah item pekerjaan. Seterusnya sampai selesai ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan yang ada di template. Sekarang kita kopikan yang tadi di BQ ke template yang barusan kita download. Untuk nomor sudah, item pekerjaan kita ambilkan dari BQ yang ada. Untuk saran saya ya, untuk dalam mengisi template itu per kategori. Itu kalau BQ-nya banyak, sampai mungkin 2-3 lembar ya. Itu untuk biar akurasinya lebih tinggi, biar kita lebih teliti. Tapi kalau sedikit seperti ini, yang penting cepat seperti itu ya. Tapi kalau BQ teman-teman semua sampai 2-3 lembar, lebih baik per kategori diisikan semua, baru kategori berikutnya sampai selesai. Kalau ini mungkin teman-teman mau memindah ke template suka-suka ya, paling enak seperti apa gitu. Coba kita praktekkan dari sini, item pekerjaan kita ambilkan dari BQ. Item pekerjaan adalah yang warna putih ini ya. Misalkan langsung saya copy aja seperti ini ya. Gimana menjual timbangan? Soal memindah itu teknisnya dari teman-teman semua. Volume sama, kita ambilkan dari sini juga ya. Dulu karena Volume kita ambilkan dari BQ juga. Di sini nggak ada satuannya yang volumenya. Untuk kategori, ini adalah sekedar contoh aja. Ini bisa dihapus ya. Kategori dan subkategori ini adalah contoh untuk memudahkan saja. Kategori misalkan dari pekerjaan persiapan ya. Mohon maaf sebentar ya, ada ini dari pasangan batu itu.
Mohon maaf, ada sedikit gangguan karena ternyata hostnya dipindah ke saya dan saya harus menerima perpindahan dari peserta baru ya. Mohon maaf sekali. Kita lanjutkan ya, teman-teman semua. Makanya saya tadi kurang begitu konsentrasi karena ada banyak yang masuk ke notifikasi sini. Ternyata saya jadi hostnya malah ya. Mohon maaf, mohon maaf. Kita lanjutkan ya, teman-teman. Untuk kategori ini adalah di BQ yang warna biru. Ini kategori. Ini pasangan batu itu adalah masuk kategorinya di pekerjaan tanah dan pondasi. Terus ada lagi ini pekerjaan beton ya. Sama pekerjaan beton itu ada 3 yang masuk kategori pekerjaan mohon maaf, pekerjaan beton. Pekerjaan beton ada 3 yang masuk kategori pekerjaan beton ya. Terus ada pekerjaan dinding bata. Oh, mohon maaf, ini berarti ada yang kelewatan ya. Dari BQ ada yang kelewatan, ternyata volumenya enggak seimbang, berarti ada yang kelewatan. Ini mungkin kurang 1 ini. Ini harus ada galian tanah ya. Karena tadi ada pekerjaan tanah, masa enggak ada galian tanah ya teman-teman ya. Ini ada pekerjaan galian tanah. Ini sama. Ini tentunya sama ya. Terus ini kita ambilkan dari sini, pekerjaan pasangan. Nah, terus masuk subkategori. Subkategori dalam BUG ini saya kasih warna kuning ini. Maksudnya pekerjaan persiapan. Terus galian tanah ini masuknya pekerjaan di tanah, di pekerjaan tanah. Sangat batu ini masuknya di subkategori ada pekerjaan ton, maksudnya di pekerjaan beton betulan ya. Sama. Terus ada pekerjaan pasangan. Nah, teman-teman semua, ini adalah daripada template yang barusan kita download ya, dan kita telah sesuaikan dengan BUG yang telah kita punyai. Ini sama, dipastikan semua sudah terisi, karena kalau ada yang kosong dari baris ataupun kolomnya, nanti ketika di-upload akan terjadi error. Sama, terus kita masuk ke softwarenya ya. Di sini adalah kita akan langsung mengupload. Nah, untuk mengupload kita pilih file yang barusan kita download tadi. Terus kita upload ya. Nah, ini adalah yang kita template yang sudah kita download dan kita sesuaikan dengan BQ yang kita punyai.
kita pastikan ya sesuai dengan baik ya, ada pekerjaan persiapan, itu ada pekerjaan pembuatan gudang dan peralatan kerja, dan ada pekerjaan tanah pondasi, ini ada galian tanah, ada pasangan, beton tadi ada 3 item, sudah sama ya. Terus yang terakhir itu pasangan bata, berarti sudah sama. Teman-teman semua, langkah selanjutnya adalah kita memilih analisa pekerjaan. Contohnya adalah yang pertama, ini adalah pembuatan gudang peralatan kerja ya. Kita pilih ya untuk analisanya, yaitu kita klik yang warna yang tambah di sampingnya. Ini satuannya masih kosong karena ini nanti akan mengikuti analisa yang kita pakai. Untuk gudang dan direksi, oh iya ya, untuk kawan-kawan semua, ini mungkin saya praktekkan aja karena gudang dan direksi ini adalah pekerjaan minor yang mana mungkin tidak perlu analisa yang begitu jelimet ya. Katakanlah gudangnya kan pekerjaan minor, biasanya langsung kita tembak per meter persegi berapa gitu ya. Mungkin di analisa SNI ataupun analisa yang lain mungkin tidak ada ya. Ya ini akan coba kita praktekkan bahwasanya analisa ASI juga bisa membuat analisa sendiri. Ketika analisa itu tidak ada, berdasarkan pengalaman ataupun cobaan berkali-kali, ini kita bisa membuat analisa sendiri ya. Ini mungkin yang sederhana aja, kita akan praktekkan untuk membuat analisa sendiri, tapi langsung per meter persegi. Jadi kita akan sangat terbantu, tidak usah, karena ini pekerjaan minor, tidak usah pakai analisa yang jelimet, triplek berapa lembar, kaso berapa, seperti itu ya. Untuk membuat analisa baru, kita klik di analisa baru. Terus kode pekerjaan mungkin bisa untuk biar kita lebih mudah untuk menghafalnya, kita kasih hitung karena kita hitung sendiri ya. Hitung gudang gitu misalkan ya. Terus ini kita buat meter persegi karena kita tadi akan merencanakan biar pekerjaan gudang itu per meter persegi berapa gitu misalkan nanti ya. Terus analisanya adalah pembuatan gudang gitu misalkan ya. Seperti ini. Terus yang kita butuhkan adalah ini ada banyak pilihan ya, ada material, ada alat, dan ada lainnya. Karena kita akan membuat itu per meter persegi, tidak ada upah, material, dan lain sebagainya, langsung kita buatkan di sini aja biar lebih enak ya. Di sini karena ini kita buat baru aja ya biar lebih enak. Sebenarnya tadi udah gudang tapi kita buat baru, tidak ada salahnya ya. Kita buat baru itu gudang gitu aja. Oh ini, atau ini aja pembuatan gudang gitu ya. Indeks ini adalah koefisiennya 1 aja. Karena apa? Nanti per 1 meter persegi itu gudang akan berapa seperti itu. Setelah selesai kita klik simpan. Nah, ini sudah muncul ya per meter persegi. Jadi ini nanti untuk pembuatan direksi kita akan harga satuannya itu per meter persegi langsung ditembak berapa seperti itu. Karena ini adalah pekerjaan minor. Nanti bagi teman-teman yang kurang jelas dalam pembuatan analisa baru, mungkin nanti customer service kami akan selalu siap untuk menjawab pertanyaan dan kesulitan teman-teman semua dalam mengaplikasikan software ini. Selanjutnya adalah kita masuk ke item pekerjaan berikutnya, yaitu tanah dan pondasi. Untuk yang pertama adalah pekerjaan tanah, galian tanah dalam satu.
Mohon untuk peserta untuk ngemut untuk suaranya ya, di-mute dulu. Nanti kalau sudah sesi tanya jawab ya, nanti baru bisa dibuka. Begitu ya. Bisa dilanjut ya. Bisa kita lanjutkan untuk galian tanah dalam 1 meter. Ini kan banyak sekali ya teman-teman semua. Pekerjaan analisa kita pilih pekerjaan. Jadi bukan yang analisa baru ya. Kalau analisa baru adalah kita membuat analisa baru. Nah, untuk yang ini kita tinggal memilih pekerjaan. Ini kategori itu ada banyak ya, ada bina marga, ada analisa sumber daya air, ada cipta karya dan lain-lain. Mungkin biar pilihannya lebih banyak, mungkin kita semua kategori juga bisa. Kalau enggak mungkin kita menggunakan misalkan yang analisanya cipta karya, kita coba klik cipta karya seperti itu. Dan ini langsung kita cari galian tanah gitu ya. Bagi teman-teman yang sudah terbiasa dengan, saya kira ini tidak sangat susah ya, karena tinggal klik cari yang mana gitu ya. Galian tanah biasa lah ini. Dan di sini sudah tampil juga ya untuk analisa yang ada di dalamnya itu apa aja, tampil juga. Ini sesuai dengan keinginan kita atau enggak ya. Jadi contohnya seperti ini. 1 meter kubik galian tanah biasa sedalam kurang lebih 1 meter ya. Itu analisanya ada mandor sekian OH, ada pekerja sekian OH. Nah, kalau ini sudah sesuai, kita klik simpan. Nah, sudah berhasil, secara otomatis di sini akan ada satuan dan warna simbol yang tadi plus menjadi simbol pena. Berarti ini di dalamnya sudah ada analisanya. Langsung saja biar lebih cepat karena waktunya sudah mau jam 9 ya. Untuk pekerjaan berikutnya adalah pekerjaan pondasi. Ini ada pasangan pondasi batu kali 1,5 ya, pondasi batu belah 1,5. Misalkan kita klik di cipta karya. Terjadi ini ya, koneksi yang kurang bagus. Kita klik di ini. Misalkan kita ambil punya cipta karya aja yang lebih familiar karena tadi pekerjaan gedung ya. Kita tulis pondasi gitu ya. Kalau pondasi mungkin banyak pilihan ya. Maaf, tadi itu pondasi batu kali yang 1,5 ya, jangan salah ya, 1,5. Mungkin batu belah biar lebih spesifik punya batu belah. Nah, kawan-kawan semua, ternyata ini banyak pilihan ya, yang tadi telah saya sampaikan itu bahkan ada ribuan analisa yang ada di sini ya. Nah, tinggal kita milih yang 1,5. Nah, ini. Di sini sudah ada tampilan dalamnya analisa. Kita save. Terus untuk berikutnya adalah beton. Ini beton. Munculnya lumayan banyak ya. Ini coba lebih spesifik FC gitu ya. FC kan ada tadi yang kita pilih adalah FC 19,3 ya, sesuai dengan mutunya. Kita cari. Sini dan kita pilih dulu kategori pemilihannya, misalkan kita pilih cipta karya ya. Karena cipta karya pun ada pekerjaan beton juga.
Kita pilih yang ini 19,3 ya. Terus setara dengan mutu K225. Kita klik simpan. Terus berikutnya adalah pekerjaan casting slope. Biar lebih speed kita ketik slope aja. Casting ini ada casting slope. Kita simpan. Nah, ini pembersihan. Kita coba pembersihan. Pembersihan yang punya area per 10 kg. Karena ini mengacu analisa ya. Terus berikutnya adalah pasangan bata. Oh ya, untuk ini kalau kita sudah ada kodenya, misalkan contohnya di BQ ini ya, ini kan sudah ada kode analisanya ya. Ini bisa kalau sudah tahu mungkin ini bisa kita kopikan biar lebih cepat seperti itu ya. Salah satu contoh aja ini tadi ada kode analisanya, kita kopikan di sini biar lebih cepat. Nah ini. Nah, kita save. Iya. Nah, akan tampil RAP yang sudah kita buat ya. Sudah kita buat seperti ini. Terus langkah berikutnya adalah kita mengisi harga satuan ya, kawan-kawan semua. Setelah analisa kita pilih, kita akan mengisi harga satuan biar harga satuan ini nanti ada isinya. Harga satuan adalah harga satuan material, upah, dan peralatan. Untuk mengisinya kita klik di sini. Ada bantal S1 sih. Kita klik di sini untuk harga satuannya. Misalkan ini kepala tukang kita ambil yang Jawa Tengah misalkan ya, teman-teman semua ya. Ada tukang, ada kepala tukang. Oh ini ada, mohon maaf, ini ada misanalisa kayak tadi. Di ini ya, di ini yang harusnya ini belum ada nilainya, tapi itu tadi sudah berarti itu analisa yang sudah pernah kita pakai seperti itu ya. Kita ambil contoh aja yang masih kosong ya, itu tadi casting ya. Casting slope. Ini kita pilih yang cipta karya. Atau paling tidak kita samakan dengan kode yang ada. Kode yang ada adalah seperti di BQ ini. Ini kan sudah ada kodenya semuanya, jadi biar lebih enak seperti itu. Ini sudah ada, langsung kita lanjutkan ke pengisian harga satuan. Harga satuan ini untuk harga satuan material, upah, dan peralatan ini disesuaikan dengan daerah masing-masing ya, teman-teman semua. Untuk harga satuannya, kepala tukang ini ambil kita contoh aja ya. Kepala tukang misalkan 130 ya. Terus mandor 150. Terus pekerja misalkan 100. Ada tukang batu 120. Ada tukang kita samakan aja. Tukang kayu kita samakan juga. Berikutnya, nah ini untuk kebutuhan ini, kebutuhan upah ini sudah sesuai dengan analisa yang terpakai ya teman-teman semua. Jadi kalau di analisa tidak ada, secara otomatis upah di sini juga tidak ada. Misalkan tukang las itu
di sini tidak muncul karena apa? Di dalam analisa yang kita butuhkan dalam item pekerjaan ini tidak ada. Ini jadi sudah disesuaikan dengan item pekerjaan yang ada. Air misalkan kita per liter Rp40 ya, air kerja itu loh teman-teman semua. Bata merah itu 700. Terus ada batu belah misalkan 250. Ini per meter kubik ya. Ini adalah satuannya di sampingnya. Kita isinya per meter kubik. Ada besi beton. Kita buat 11.000 lah. Besi kayaknya trennya naik ini ya. Ada kawat beton itu apa ya? 17 ya. Terus kayu kelas 3. Ini kayu untuk begesting ya. Misalnya di sini 2.700.000 gitu. Terus selanjutnya kerikil. Nah, ini perlu diketahui, kerikil ini adalah satuannya kilogram, karena di analisa tadi yang mutu FC 19,3 itu dalam analisa pastinya munculnya dalam kilogram. Bagi teman-teman saya kira ini sudah tidak asing ya, sudah familiar kalau kerikil itu satuannya kilogram. Saya kira masih apa itu dalam analisa SE ini sudah familiar lah, sudah tidak kaget ya. Termasuk teman-teman mahasiswa saya kira sudah tahu ya. Untuk yang analisa kita pakai SNI 2016 ini adalah untuk beton FC itu menggunakan satuan kilo. Begitu juga dengan pasir nantinya. Misalkan untuk kerikil kita buat ini. Ini tentunya sudah dikonversi ya teman-teman. 1 kubik berapa dikonversi ke dalam kilo. Ini pendekatannya salah 1 kubik kerikil itu kurang lebih 1.350 kilo ya. Minyak begesting kita lanjutkan. Minyak begesting misalkan berapa? 3.000. Terus ada paku. Paku itu misalkan berapa ya? 18.000 lah. 18.000. Terus ada lagi pasir beton. Nah ini pasir beton ini adalah dalam kilogram. Kalau pasir beton itu pendekatannya 1 kubik sekitar 1.400 kilo ya. Misalkan 1,8 itu ya. Terus ini ada pasir pasang. Pasir pasang ini dalam meter kubik 200. Nah, semen ini juga dalam kilo. Kalau kita beli per sak, tinggal dibagi 1 sak 40 atau 50 kilo ya. Sekarang ini 1.045. Ini berarti 1 sak kurang lebih 43 ya. Nah, ini kita masuk ke lain-lain. Kenapa? Karena tadi ketika kita memilih untuk pekerjaan gudang dan direksi, kita itu langsung kita tembak ke meter perseginya berapa seperti itu. Nah ini pembuatan gudang itu kurang lebih per meter persegi berapa? Mungkin sekitar itu gudang biasa ya, 650.000 per meter persegi. Setelah itu kita pastikan semuanya sudah terisi. Selanjutnya kita cek ke RAP yang tadi kita buat. Untuk memastikan harga satuannya sudah muncul ya. Nah, ini di dalam tampilan RAP sudah ada harga satuan pekerjaan. Ini pembuatan gudang ini ada 747 per meter perseginya karena di sini ada tadi kita buat 650. Kenapa di sini muncul 747? Kita mengacu ke analisa. Jadi kita membuat 650 itu adalah di analisa RAP ya, itu 650. Nah, di analisa ini menjadi 747 karena kita di sini di analisa terpakai itu kita default 15% yang mana nanti bisa kita rubah sesuai dengan kemauan kita dan
tentunya sesuai dengan feeling kita ya. Oh, harga segini masuklah 15%, oh 10% seperti itu. Dan nanti kita bahas selanjutnya. Ini kita pastikan sudah terisi semua ya. Untuk RAB-nya itu ada sekitar 525. Ini saya mengingatkan ya, kita untuk analisa pekerjaan pembesian, yaitu kategori beton, subkategori pekerjaan beton bertulang slope, item pekerjaan adalah pekerjaan pembesian beton slope. Ini di sini kan munculnya kilogram, tapi tadi di pemilihan analisa di sini, itu karena kita mengacu analisa ya, pekerjaan pembesian ini adalah per 10 kg. Jadi di sini adalah muncul harga per 10 kg ya. Untuk itu nanti harus kita ganti biar sesuai dengan satuan yang diminta dalam BUG, yaitu per 1 kg. Ini saya kira teman-teman ini sudah paham. Kalau di analisa itu per 10, cuman ini karena robotik kita buatnya secara sama ya semua ya. Ini diingat-ingat ya, untuk pembesian ini per harga per 10 kg. Setelah RAB kita pastikan ada ya, sudah cek, ini seperti ini. Terus ini ada PPN ya, PPN 10%, total plus PPN itu ada sekian juta ya. Nah, untuk PPN, mungkin bagi teman-teman yang pekerjaan swasta ataupun pekerjaan yang tidak ini membutuhkan PPN ataupun PPN ditanggung oleh owner, ini untuk PPN bisa kita nolkan ya. Jadi 10 ini bisa kita tiadakan karena mungkin PPN ditanggung sama owner seperti itu. Nah, ketika kita nolkan, maka untuk nominalnya akan sama dengan jumlah yang di atasnya. Teman-teman semua, ini setelah RAB selesai jadi, kita mengecek ke analisa terpakainya. Nah, paling atas sendiri sudah muncul ya. Analisa itu kita set margin, profit, dan overhead itu sekitar 15%. Makanya harga tadi kayak deteksi kit akan naik menjadi 747, padahal di awal kita memasukkan di 650 ya. Karena apa? Di total profit sama overhead dapat 15%. Nah, ini kita bisa rubah ya. Ini coba kita cek ya. Untuk RAB tadi adalah 525. Terus misalkan di analisa terpakai ini kita rubah menjadi 10%. Jadi ini tinggal teman-teman semua di feelingnya yang mana seperti itu. Kita ganti jadi 10%. Jangan lupa klik simpan. Terus kita mencoba untuk mengecek yang tadi RAB ya. Nah, di RAB ini jangan lupa juga untuk klik simpan ya. Nah, ini sudah berubah ya, teman-teman semua. Karena apa? Ini untuk analisanya kita rubah ke 10%. Selanjutnya tadi analisa terpakai ini adalah analisa yang hanya ada dalam item pekerjaan ya. Jadi teman-teman semua, kawan-kawan konstruksi itu tidak harus menghidden analisa yang tidak perlu seperti itu. Jadi analisa ini adalah analisa yang diperlukan dalam semua item pekerjaan yang ada. Kita langsung beralih ke pembesian, karena tadi pembesian itu di sini berbunyi 10 kg ya, pembesian per 10 kg dengan besi polos ataupun ulir. Karena yang diminta di BQ adalah 1 kg, maka untuk indeksnya ini kita bagi dengan 10. Teman-teman semua, ini saya jelaskan juga kenapa indeks ini bisa kita rubah juga. Karena apa? Karena ini memfasilitasi teman-teman semua apa ya? Karena kemampuan produktivitas tenaga itu kan beda-beda ya. Mungkin satu daerah dengan daerah yang lain itu beda-beda. Jadi ini bisa disesuaikan ya. Misalkan pasang bata itu satu orang mungkin di
kalau di Jawa Tengah itu ada yang paling banyak tukang itu ada Purwodadi sama Wonogiri ya misalkan ya. Orang Purwodadi sama orang Wonogiri mungkin beda ya, kita enggak tahu ya. Mungkin bahkan yang paling dekat Wonogiri sama Sukoharjo itu pun mungkin produktivitasnya berbeda. Jadi mungkin teman-teman bisa memainkan di koefisien ini. Itu fungsinya kenapa ini bisa kita edit. Langsung aja ini kita bagi 10 karena untuk pekerjaan basi itu yang diminta adalah per 1 kg. Jadi ini kita tambah di belakang koma 1 digit. Ataupun ini semua dibagi 10 ya. Ini 10 kilo ini juga maju 1. Semua item material dan upah kita bagi 10. Jangan lupa kita simpan. Kita simpan, ini sudah muncul ya 10%. Jadi per 1 kilonya sudah berubah ya. Coba kita cek di RAB-nya. Perlu kita simpan dulu ya untuk pembesian beton. Nah, ini sudah berubah juga ya. Sesuai dengan analisa. Ini sudah kita rubah. Nah, di bawah total RAB-nya pun juga sudah berubah. Teman-teman semua, jadi ini cukup sangat singkat. Pembuatan RAB sudah selesai ya, teman-teman semua. Jadi sangat-sangat mudah. Karena apa? Pemilihan analisa itu sudah kita sediakan di sini. Ada terhitung ribuan analisa yang kita fasilitasi untuk teman-teman jasa konstruksi semua. Berikutnya, ketika RAB ini sudah jadi, kita akan membuat schedule. Yang mana ini schedule ini adalah salah satu tampilan baru dari AHS versi 2 lah. Kalau yang kemarin mungkin untuk schedule belum muncul. Nah, sekarang untuk schedule ini sudah muncul. Coba kita klik schedule. Ada isinya apa aja ya untuk schedule. Cara pembuatan schedule ini kita tinggal mengisi mulai dan waktu berapa hari gitu aja. Jadi mulai di sini dan waktu ini berapa hari. Ini itemnya sudah sesuai dengan RAB. Kita tinggal mau item pekerjaan itu dimulai kapan. Langsung aja kita praktekkan ya untuk menyingkat waktu biar nggak terlalu malam. Pak Bakir selaku moderator mungkin kalau ada chat yang ini mungkin bisa diinfokan ke saya ya. Sudah Bapak, sudah saya catat, nanti akan saya informasikan waktu sesi tanya jawab. Oke, siap. Soalnya di sini kadang muncul notifikasi yang mengganggu konsentrasi seperti itu ya. Ini ya kita kawan-kawan semua, baik teman-teman kontraktor, konsultan, atau bahkan teman-teman mahasiswa, schedule itu sangat penting. Bahkan pekerjaan-pekerjaan pribadi swasta pun, kalau menurut saya schedule itu harus ada. Karena apa? Schedule ini sebagai acuan target. Jadi kita itu punya target dan untuk memonitor proyek itu dasarnya adalah schedule ini. Oh, minggu pertama itu saya harus mengerjakan berapa persen. Minggu kedua berapa persen. Jadi yang namanya proyek itu mohon maaf ya, jangan asal gudung, asal kalau bahasa Jawa asal mancal seperti itu. Yang penting jalan gitu enggak. Walaupun itu proyek kecil dan swasta enggak begitu ketat seperti itu. Tapi ini adalah pegangan untuk kita sendiri untuk memonitor proyek itu berjalan dengan baik sesuai dengan rencana kita seperti itu. Langsung kita mulai pembuatan gudang direksi karena tadi kita kontrak waktu di awal tadi kita membuat maaf ya, ini ada proyek ini. Nah, kita membuat itu tanggal pekerjaan kan tanggal 1 April ya. Durasi pekerjaan adalah 55 hari. Nah, di sini kita akan
schedule juga mengacu dengan mulai misalkan ya. Ini untuk persiapan pembuatan gudang itu jika kita mulai di tanggal 1 April misalkan untuk jumlah hari ini teman-teman semua yang ini ya nanti yang punya feeling ya. Oh ini sekian kubik dikerjakan harus berapa hari, ini sekian harus berapa hari seperti itu nanti feeling teman-teman semua. Cuman ini fasilitas ini sangat mudah ya ketika kok sekian hari, masuk sekian kubik sekian hari. Kalau kita manual mungkin akan sangat sangat apa ya? Sangat kesulitan. Tapi kalau di sini tinggal ngedit aja. Oh, mulai saya kita geser aja lah, diklik mulai. Oh, waktunya terlalu lama ini kita edit. Jadi tinggal ngedit seperti itu. Ini adalah memudahkan teman-teman semua dalam pembuatan schedule. Misalkan ini kita buat 8 hari seperti itu ya. Dan ini secara otomatis akan muncul schedule di sini. Ini di Gantt chart ya. Terus yang kedua, item galian tanah yang samping ini adalah bobot pekerjaan ya. Jadi teman-teman juga bisa melihat ini bobot pekerjaan. Misalkan galian tanah itu kalau direksi berjalan itu, misalkan kita buat tanggal 8 juga sudah mulai. Ini galian tanah, misalkan berapa ya, 13 hari seperti itu. Terus ada batu belah ya. Batu belah itu dimulai tanggal, kalau kalian tanah tanggal ini, berarti batu belah kurang lebih tanggal 15. Nah, tanggal 15, misalkan 2 minggu atau 14 hari. Terus berikutnya pekerjaan beton. Ini teman-teman semua juga dalam pembuatan schedule juga jangan ngawur ya, mana pekerjaan yang harus didahulukan, mana yang tidak seperti itu. Contohnya ini pekerjaan beton, berarti kan kita harus pasang besi dulu, jangan ngecor dulu seperti itu. Contohnya ini kita isi yang pembesian dulu ya, biar nanti schedule-nya urut. Walaupun nanti di schedule kurva S tetap muncul bobot, tapi ketika dicek benar itu akan sangat tidak relevan. Dan bukan bahkan di pengalaman dulu itu schedule itu dicek dan bisa menggugurkan itu panitia itu seperti itu ya. Karena schedule-nya ataupun rencana kerjanya tidak bisa dikerjakan. Masa belum pasang fondasi sudah pasang bata, berarti ini tidak bisa kerja seperti itu. Jadi harus teliti juga ya. Ini misalkan kita untuk pembesian, kalau tadi sudah ada pasangan batu, misalkan besi itu kita buat tanggal 28 April ya. Ini kita buat tanggal 22, besi, ya. Terus besi kita pasang casting. Casting itu sudah mulai ini tanggal 2 Februari. Terus ada baru pengecoran. Pengecoran beton itu, misalkan kita tanggal 4 sudah mulai ngecor, sudah ada masalah ini ya. Tanggal 4 ngecor, dibuat 3 hari misalnya. Ya, terisi semua. Terus yang terakhir ada pasangan bata. Nah ini teman-teman semua sampai akhir project dikontrol juga ya. Ini adalah project kita itu berakhir tanggal 25 Mei. Ini secara otomatis ya. Ketika kita mulai tanggal 1 di sini kalau 55 hari berakhir tanggal 25 Mei. Ini kalau ngecor bisa dimulai tanggal Mei tentunya ya. Mei, oke, 14 hari ya. Ada ini enggak ya?
April, ini Mei. Oh, ini salah ini. Nah, seperti ini kawan-kawan harus teliti juga ya. Di tanggal 4 Mei kan harusnya bukan 4 April. Nah, tanggal 4 Mei. Nah, Mei. Jadi ketika ada salah tinggal ini aja ya, klik aja. Kita pastikan sudah terisi ya. Terus kita juga bisa mengontrol apakah schedule itu wajar ya atau seperti apa ya biar kita punya gambaran grafiknya. Bisa kita cek di generate curve, yaitu kita mengenerate kurva S-nya. Nah, ini teman-teman semua, schedule yang biasa kita kerjakan di dunia konstruksian kurva S yang biasa kita pakai ya. Jadi schedule-nya sudah di minggu pertama, minggu ke-0 atau kita belum mulai kan. Terus minggu pertama itu kita targetnya adalah 1,6, berikutnya minggu kedua sampai minggu ke selesai, minggu ke-8 100%. Nah, ini bobot ini adalah bobot mingguan yang kita buat di sini teman-teman semua. Nah, bentuk untuk kurvanya seperti ini, jadi kurang lebih kita sudah punya ada gambaran untuk schedule pekerjaan. Jadi ini adalah fasilitas baru yang kami sediakan untuk teman-teman jasa konstruksi semua, yaitu pembuatan schedule ya untuk yang AHS versi 2 ini. Teman-teman, berarti secara ini pembuatan RAB itu sudah selesai ya, karena sudah sampai di schedule. Tadi kita sampaikan bahwasanya ketika kita membuat RAP itu sudah langsung jadi. Itu adalah keunggulan dan keuntungan bagi teman-teman jasa konstruksi. Jadi ketika nanti pekerjaan sudah mau berjalan, kita sudah punya acuan RAP-nya. Sekarang kita cek di RAP ya, kan cuma ini ada menu RAP. Langsung kita klik aja di RAP. Nah, di RAP isinya apa? Isinya adalah direct cost dan indirect cost ya. Untuk biaya langsung itu adalah yang berkaitan dengan pekerjaan secara langsung ya. Item pekerjaannya ini sudah ada ya. Pembuatan gudang peralatan kerja. Di sini mohon maaf ini poin A itu adalah untuk upahnya ya. Untuk upahnya. Jadi biaya upah. Kita pisahkan upah karena biasanya itu kita itu ada pekerjaan yang disubkan tenaganya saja ya, kan ada seperti itu ya. Jadi kita sudah punya acuan ketika harus melempar pekerjaan ini ke tenaga atau subkon, atau bahkan kita sudah punya gambaran ya, ketika kita pekerjaan kita harian, oh galian tanah itu harusnya sekian, uangnya sekian juta ya, seperti itu. Jadi ini ada upah sesuai dengan item yang ada, totalnya sekian. Terus ini berikutnya ada yang poin B itu material itu 100 sekian juta. Ini nanti ada rinciannya ya, berikut nanti kita akan bahas. Biaya alat kosong karena apa? Alat tadi dalam analisa kita tidak membutuhkan peralatan ya. Terus biaya lainnya ini muncul karena tadi untuk pekerjaan pembuatan gudang itu langsung kita tembak per meter perseginya berapa. Jadi biaya lainnya ini adalah biaya pembuatan gudang. Jadi biaya pembuatan gudang itu maksimal kita harus mengeluarkan uang sekian. Ini adalah acuan buat kita. Setelah itu kita masuk ke biaya tak langsung ya teman-teman semua. Yang namanya project saya kira yang sudah biasa bergelut di dunia project itu sudah tidak asing. Itu ada biaya lain-lain yang harus kita keluarkan. Karena mau tidak mau pekerjaan itu ada dan tidak bisa ditanggung di dalam item-item pekerjaan ini. Makanya ini kita keluarkan tersendiri ya. Ini untuk mengontrol, contohnya seperti ini ya. Oh, kita itu sudah membuat RAP. RAP kita itu ternyata ada keuntungan sekian persen, ada keuntungan sekian juta ya.
ada sekitar 17 juta atau sekitar 10% ya, 10% dari penawaran kita. Oh, masih untung ya, 10%. Jadi ini biaya tak langsung ini juga kita pikirkan. Ini saya ambil salah satu contoh aja biar waktunya tidak terlalu malam. Misalkan ini karena pekerjaan kecil, di sini kan ada banyak pilihan ya. Kita cukup misalkan pelaksana aja lah, pelaksana 1 cukup misalkan seperti itu. Terus waktunya tadi 55 hari, anggap aja 2 bulan ya. Ini mohon maaf untuk durasi ini adalah dalam bentuk bulan. Dan ini per bulannya berapa? Misalkan kita buat 2 juta gitu. Terus kita simpan. Nah, ini sudah muncul ya, pelaksana 1 orang bekerja kurang lebih 2 bulan, total biaya sekian. Oh, masih ada keuntungan lah, cuman berkurang di sini di pelaksana, 1 pelaksana. Terus mungkin ada di sini ada insentif ya, teman-teman. Di sini nanti kalau mau menambahkan tinggal menambahkan di sini ya. Nah, ini tinggal menambahkan misalkan butuh logistik dan lain-lain, tinggal tambahkan aja di sini nanti. Terus ini yang insentif. Ini insentif juga sama, misalkan wah biar pekerjaannya itu apa namanya pelaksana itu serius. Kita anggarkan untuk pelaksana itu bonus ketika proyek sudah selesai, misalkan seperti itu. Kita aja tulis pelaksana. Karena tadi 1 orang 1 dan ini akan dibayarkan di akhir, kita tulis saja untuk durasinya 1 juga. Ini misalkan karena pekerjaannya kecil 1 kali gaji misalkan ya. Lalu kita simpan. Nah, di sini insentif untuk pelaksana sudah muncul. Kita tinggal ngecek, oh masih aman lah, masih ada ya, artinya masih ada keuntungan seperti itu. Terus oh lain-lain ya, lain-lain itu biasanya ada keamanan atau apa, seperti apa nanti. Kalau toh di situ muncul ya kita tulis saja ya. Pokoknya ini yang ada di dalam project. Misalkan ada apa ya di sini ya. Ada fee lah, ada fee atau ada overhead untuk keamanan dan lain-lain. Kita anggarkan 1 kali project selesai 3 juta itu ya. Nah, ini keuntungan kita sekian. Loh, keuntungan kita cuma 8 juta ya atau 4%. Nah, ini gimana ini nih? Untung apa enggak ya? Nah, kita tinggal buat aja kalau wah keuntungannya kurang nih. Kita aja cek di analisa pekerjaan ya, teman-teman. Berarti kalau 10% mungkin masih kurang ya. Misalkan kita buat 15%. Lalu kita simpan. Terus kita cek di RAP ya. Di RAP ini pun juga kita set juga biar ada ini. Nah, di RAP juga sudah berubah menjadi 8%. Keuntungan kita sekitar 17 juta. Wah, ini berani enggak? Berani enggak? Nah, ini feeling teman-teman saya kira sudah main tersendiri ya, pekerjaan ini akan untung berapa. Kawan-kawan semua, ini masih ada 1 celah. Oh, ini untungnya masih. Ini kan tadi baru di biaya langsung tak langsung ya. Dan biaya langsung ini pun kita akan berkaitan dengan harga material. Nah, ini yang belum kita apa ya? Kita utek-utek dalam bahasa Jawa ya. Kita cross check. Karena apa? Tadi RRAP itu kan muncul kebutuhan upah, kebutuhan material, kebutuhan alat dan kebutuhan lain-lain. Sekarang kita cek di sini ya. Untuk kebutuhan ini sampingnya menu RAP ada kebutuhan upah, material, alat dan lainnya. Sekarang kita cek di upah dulu seperti itu.
Nah, kebutuhan upah ini sudah terekap sekian ya. Untuk upah itu ternyata kita harus mengeluarkan uang sekian. Mungkin bisa kita cek satu persatu, oh kepala tukang itu berapa, yang real berapa ya, kepala tukang itu yang real berapa. Dan yang paling penting adalah kita sudah punya gambaran yang dibutuhkan OH-nya berapa. Misalkan ini kepala tukang itu sudah muncul ya. Jadi kita sudah punya gambaran. Oh, kepala tukang itu 13 OH. Ada mandor sekian, pekerja sekian, terus tukang batu sekian. Nah, ini bisa buat menjadi acuan untuk penyelesaian pekerjaan kita. Oh, pekerjaan kita mau kita kerjakan 50 hari lah. Dari ini semua kan kita sudah punya acuan ya. Oh, kalau 50 hari berarti saya harus butuh tukang sekian, pekerja sekian. Nah, ini dari sini kita bisa mengutek-utek ya, mengulek-ulek ya. Itu oh ini harus tak buat tukang batunya berapa, ini berapa, seperti itu kita sudah punya gambaran. Jadi di sini sudah muncul untuk kebutuhan tukangnya berapa itu sudah muncul. Jadi kita sudah tidak bingung lagi. Untuk selanjutnya kita akan mengecek ke kebutuhan material. Klik kebutuhan, di bawahnya kita pilih yang material. Nah, teman-teman semua, material yang dibutuhkan ini adalah material juga yang dibutuhkan dalam item pekerjaan project ya. Jadi semua sudah muncul di sini. Jumlahnya berapa, ini sudah muncul ya. Contoh air, itu ada sekian liter. Kalau air mah kan kecil ya. Bata merah, nah ini bata merah saya kira sangat penting ya. Oh ternyata proyek saya membutuhkan bata merah sekian. Saya di awal itu harus beli dulu sekian. Nah seperti itu kan sudah punya gambaran. Jadi proyek mau mulai ataupun ketika SPK turun itu sudah enak sih. Semua persiapan sudah ada, RAP sudah ada, rekap kebutuhan material sudah ada. Jadi proyek insya Allah tidak asal jalan gitu ya. Tapi proyek akan bisa terkontrol. Terus teman-teman semua yang perlu diperhatikan juga untuk harga material. Harga material di sinilah harga bukan harga penawaran jadi. Ini adalah harga real kita membeli. Jadi ini sudah masuk ke ranahnya RAP. Jadi misalkan bata merah itu tadi kita membuat RAP ataupun di penawaran itu kan 700 ya. Ternyata di lapangan itu kita mendapat karena volumenya banyak mungkin ya kita dapat diskon lah. Sebelumnya mungkin kita harga 700 ini juga sudah survei ya teman-teman semua ya. Mungkin teman-teman sudah survei salah satu toko, oh harganya 700. Makanya di RAP kita masukkan 700. Tapi ternyata setelah pekerjaan berjalan, kita bisa turun. Maka untuk yang kebutuhan material ini kita sesuaikan dengan real di lapangan. Misalkan di sini 650 misalkan ya. 650. Kita klik centang. Ini salah satu aja, salah satu contoh aja ya. 650 lah. Jadi kita untuk harga satuan ini adalah harga real. Harga real pekerjaan. Oh, kawat beton misalkan berapa? Oh, kayu misalkan wah dapat harga murah, ini salah satu contoh lagi ya, misalkan kayu jadi 2.500.000. Nah, kita klik di sini. Ini kita ngecek di RAP coba ya. Apakah keuntungan kita akan berubah ataupun tidak. Nah, ternyata sudah berubah ya. Jadi 2 item pekerjaan ataupun 2 item material yang harganya itu kita rubah, kita sudah bisa mengecek RAP-nya kita ataupun profit kita. Oh sekian, berarti saya masih berani. Kalau toh ada pekerjaan yang lain, biar pekerjaan ini lebih berjalan dengan lancar, mungkin bisa dialokasikan dana. Nah, disinilah kita memanage project itu sejak awal dengan menggunakan software AHS. Jadi ketika kita membuat RAP kita sudah tahu. Kalau sudah tahu gambaran seperti ini kan enak. Oh ini project jalan lah. 15% lumayan masih longgar. Kita artinya dalam pikiran masih santai lah seperti itu. Contohnya teman-teman semua.
Jadi ketika ini RAP jadi, kita mau melangkah sudah enak ya. Ini kita sudah sampai ke RAP, dan untuk kebutuhan masih ada satu lagi ya menunya. Kebutuhan alat tadi kosong ya, tadi sudah ini tidak ada alat yang kita butuhkan. Ini tinggal di kebutuhan lainnya. Nah, kebutuhan lainnya ini adalah kita tadi di pembuatan gudang, karena langsung kita tembak per meter perseginya. Kita buat angka 650 itu adalah penawaran. Nah, ini juga harga real ya teman-teman. Ternyata setelah kita subkonkan, oh 650 tidak berani, misalkan dibuat berapa ya, 700 lah misalkan ya. 100.000 misalkan. Ini karena harga real ya. Nah, ini sudah berubah ya ini. Harganya sudah berubah. Di RAP coba kita cek juga RAP-nya. Nah, RAP-nya juga berubah ya. Jadi jadi sekian, memang selisihnya sedikit karena volumenya juga sedikit. Teman-teman, ini sudah hampir selesai. Jadi dalam pembuatan RAP kita akan mendapatkan RAP, dan tadi sudah saya jelaskan bagaimana kita memanage, mensiasati proyek ini berjalan dengan mendalami harga satuan pekerjaan dan juga harga satuan material, harga satuan upah, dan lain-lain. Dan kita tinggal mengeklik satu tombol aja, RAP ini sudah termonitor semua. Oh, ini masih aman. Ini harga sekian masih aman. Selanjutnya kita menuju ke PO ya. Teman-teman semua, dengan software ini kita juga bisa membuat PO. Dan kelebihan PO ini tidak asal PO ya. PO ini terkontrol dengan kebutuhan material yang ada ya. Coba kita praktekkan. Klik PO, di sampingnya RAP ada PO. Kita tadi belum membuat PO. Untuk membuat PO-nya langsung saja kita praktekkan. Nah, ini tambah PO. Kita akan membuat PO ke toko material misalkan ya, ataupun ke supplier ya. Ini misalkan TB Nuridaya misalkan ya. TB Nuridaya. Teman-teman semua, email ini harus ada isinya ya. Karena kalau tidak ada isinya nanti akan terjadi error ya. Misalkan Nuridaya. Daya ke TB misalkan ya. Gmail. Catatan, silahkan masukkan catatan ke pesan ke supplier ataupun toko material. Mungkin karena di sekolahan atau melewati lingkungan dan di situ tidak ada lembur, mungkin bisa ada catatan pengiriman jam kerja ataupun pengiriman sebelum jam 5 sore, jam 17 ya. Seperti itu, biar nanti tidak kecelek ya. PO nomor, kita buat nomor 1. Ini sudah ada ya. PO, ini teman-teman semua untuk menghafalnya. Masalah surat menyurat ya. Misalkan ini SDN. Bulan 4 ya. Nah, tanggal mau dibuat berapa? Tanggal. Terus bawahnya ini adalah nama perusahaan teman-teman semua tadi. Ini proyeknya, namanya proyek. Nah, ini adalah
material yang bisa kita PO. Dan ini sudah muncul semua ya, sesuai dengan kebutuhannya aja. Jadi batu belah itu nanti saya akan membuat PO itu sejumlah 85. Jadi dengan ini kita misalkan tertib membuat PO dengan software ini akan terkontrol ketika kita melebihi daripada jumlah yang dibutuhkan. Jadi ketika kita sudah memesan barang, contohnya yang paling atas ini batu belah, itu kita sudah membuat PO sejumlah 85,2 meter kubik, dan kita nanti akan membuat lagi, itu di sini sudah ada notifikasi ya, nanti akan tidak bisa seperti itu. Coba kita lanjutkan, misalkan kita mau PO batu belah. Batu belah mungkin 2 red ya, atau mungkin kalau di sini kubikasi ya, tinggal aja ya di kira-kira berapa kubik seperti itu. Dan ini harga ini juga menyesuaikan ya. Harga di sini adalah harga penawaran, tapi harga real nanti kita ubah sesuai dengan harga real. Di TB Nur Hidayah itu kita dapat harga batu belah berapa, misalkan 200.000 ya. Jadi kita rubah 200.000. Bisa kasih contoh satu item aja. Kalau nanti mau item yang lain, karena di toko itu juga ada, contoh saja misalkan saya buat pasir ya, mungkin gadoannya pasir ya. Pasir kita buat 7 kubik ataupun kurang lebih 1 red ya, 1 red ya, sekian. Kita buat dua material untuk satu PO ke satu supplier. Dipesan ini adalah orang yang pesan material, orang admin atau logistik yang pesan. Misalkan ini namanya Mas Udin misalkan ya. Nomor telepon 0821 misalkan. Terus yang di lapangan yang nanti akan barang siapa biar jelas, dan pengirim itu juga enak, tidak harus mencari kemana, harus menghubungi siapa, itu biar lebih enak. Misalkan penerima lapangan Eko. Di sini ada nomor telepon Mas Eko berapa, biar nanti kalau dihubungi juga nyambung gitu ya. Terus berikutnya lokasi pengiriman. Karena tadi proyek kita adalah pembangunan SD contohnya, ini juga di SD negeri juga ya. SD negeri itu ya, di SD negeri juga. Setelah itu kita klik tambah. Nah, ini kita sudah ada satu PO ya, teman-teman semua. Terus berikutnya saya akan mempraktekkan ataupun ini memberitahu bahwasannya ketika kita sudah membuat PO dan kita akan membuat PO lagi, tadi item yang sudah kita PO itu akan di sini akan berkurang ya. Tadi kan ada sekitar 85 ya di batu belah. Ini karena kita sudah PO 15, maka di sini untuk batu belah berkurang menjadi 10 meter kubik. Begitu seterusnya nanti sampai ini selesai. Dan ketika ini jumlah yang dibutuhkan sudah di PO semua, ketika kita akan membuat PO sudah tidak bisa. Nah, ini salah satu peringatan buat kita juga, oh ternyata material kita over. Jadi harusnya itu juga dievaluasi ya. Bahkan teman-teman semua itu harusnya sudah bisa mengevaluasi ketika PO-nya itu sudah berkurang ataupun 50% lah. Ketika ini PO sudah 50%, tapi pekerjaan di lapangan itu masih cukup aman atau tidak ya. Misalkan batu belah tadi kebutuhannya
85, kita sudah harus di angka 45 misalkan. Di lapangan kok masih kurang banyak ini untuk pekerjaan pondasinya. Nah, ini kita sesegera mungkin langsung terdeteksi ada sesuatu, ada masalah. Ternyata galian teman-teman atau galian di lapangan itu terlalu dalam, atau karena memang benar-benar kondisi itu ternyata ada penambahan volume lebih panjang atau seperti apa. Nah, ini bisa langsung terdeteksi dan langsung bisa dikomunikasikan dengan mungkin konsultan atau mungkin eh, langsung sama owner, kalau pekerjaan kecil ya mungkin sama yang punya rumah dan lain-lain seperti itu. Ini jadi untuk PO sudah selesai ya. Ini sudah jam setengah 10 WIB ya. Tadi saya lihat peserta kita banyak juga yang dari luar WIB ya. Ada yang dari mana tadi ya? Ada dari Babel, ada dari Papua, ada kayaknya juga ya. Seperti itu mungkin saya kira sudah cukup jelas. Oh ya, ini saya akan satu lagi yang salah satu ini ya, tampilan baru daripada AHS versi 2 ini, yaitu kita itu dalam RAB, ini saya klik RAB dulu, kita dimudahkan untuk mengcopy pekerjaan yang sama. Dan ini akan saya praktekkan juga menu dalam membuat kategori, subkategori, dan item pekerjaan. Kita lebih dimudahkan daripada yang versi 1 kemarin ya. Jadi kita tinggal klik saja, misalkan saya akan kasihkan contoh di kategori beton. Misalkan kita mau menambah subkategori ya. Kita tinggal klik, ini ada 2 pilihan. Tambah item pekerjaan atau tambah subkategori. Misalkan kita akan nambah subkategori dulu. Maaf, subkategorinya itu ini subkategori ada pekerjaan beton slope, misalkan subkategorinya kolom gitu ya, pekerjaan beton kolom misalkan. Simpan. Dan ini sudah muncul ya subkategori. Jadi ketika ada kelewatan RAB di dalam kategori maupun subkategori, bisa langsung disisipkan dengan mudah di sini ya, beda dengan yang versi kemarin. Dan ini kita tinggal menambah item pekerjaannya aja. Item pekerjaan, misalkan kita apa ya, pembesian ya. Ya, untuk item pekerjaannya di sini, misalkan kita nama pekerjaannya ini kita masukkan dulu untuk nama pekerjaan, pembesian kolom. Ada misalkan pembesian kolom ya. Nah, analisanya karena tadi ada pekerjaan pembesian, mungkin kita tidak usah memilih analisa asal aja, tidak apa-apa, nanti kita copy paste biar kita tidak kesulitan di sini ya. Langsung kita simpan aja untuk pembesian kolom. Nah, ini pembesian kolom. Langsung kita pilih untuk analisa, karena sama-sama pembesian ya, kita bisa copy paste dengan mengeklik simbol di sini, copy ya. Copy pekerjaan, langsung kita paste di pembesian. Jadi kita kopikan dari pembesian slope, kita paste di sini. Nah, ini sudah ada ya, kalau simbolnya sebelumnya ada, ini masih kosong, karena volumenya juga masih kosong ya. Misalkan pembesian itu 1000. Nah, ini sudah muncul ya, untuk pembesian sudah muncul, ada 1000.
Nah, sini juga sudah berubah ya, teman-teman semua. Nanti ini akan berimbas ke RAP pun juga akan berubah ya. Nah, ini RAP juga akan berubah. Nah, di RAP ini sudah ada ya. Nah, ini sudah muncul juga pembersihan kolom di RAP. Ini pembersihan kolom, volumenya 1000 kilo, harganya sama dengan yang di atas, dan lain-lain ya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, dan waktunya ternyata sudah terlalu larut malam di WIB, apalagi di yang Wita maupun WIT ya. Jadi, karena di sana mungkin di Wita 1 jam lebih duluan ya. Teman-teman semua, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, dan nanti karena di sini ada kondisi luar biasa, yaitu kita didampingi foundernya langsung analisagassatuan.com, yaitu beliau Bapak Insinyur Aska. Jadi teman-teman bisa menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk diskusi bersama. Saya kira cukup. Nanti bila kurang jelas, baik dari teman-teman mahasiswa maupun teman-teman dari kontraktor, konsultan, dan lain-lain, saya kira customer kami siap untuk berdiskusi, siap untuk mensupport ataupun melayani semua keluhan, semua masalah dan pertanyaan dari teman-teman semua. Mungkin saya kira cukup. Waktu saya kembalikan kepada Pak Bagir. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.